Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun jalilatun hasanatun mujarrabatun sahihatun. Faedah yang agung, yang baik, yang mujarrab manjur, sahihatun yang benar, terbukti. Ya, faedah yang agung, yang baik, yang manjur, terbukti. Ada satu faedah penting ini. Mungkin nggak pernah dengar faedahnya ini. Faedahnya luar biasa. Dan ini ada sedikit keunikan atau keajaiban atau keanehan. Ya. Ini betul-betul mujarrab kata sahibul kitab Nurul Futuhat Al-Arsyiyah. Ya. Karya Habib Abu Bakar Attas bin Abdul bin Alwi Al-Habashi. Yaitu wahya annaka, sesungguhnya kamu, idza aradta, jika hendak, fi'la syai'in, melakukan sesuatu, tastakhirullah fihi, yang kamu di situ bingung dan kamu beristikharah kepada Allah. Ada satu perkara, ingin melakukan sesuatu, ingin bertindak, tapi kamu bingung. Istikharah itu untuk yang bingung, bimbang. Itu namanya istikharah. Kalau nggak bimbang, yakin. Ya jangan istikharah. Jangan istikharah. Saya ada dua pilihan kiai, Fitri sama Mariyati misalnya, ya. Siti sama Fitri sama Mariyati. Nggak tahu dari mana kan? Siti sama Mariyati, Fitri sama Mariyati, bukan Putri, Fitri. Fitri dan Mariyati. Saya bingung kiai, mau pilih Fitri apa Mariyati? Si Mariyati janda, si Fitri single parent gitu. Kalau sama aja. Si Mariyati janda, si Fitri ini gadis. Saya bingung kiai. Tapi saya cinta sama Mariyati. Kalau sama Fitri cuma kagum aja. Terus saya gimana kiai? Ya kamu jangan istikharah, kamu cinta yakin sama Mariyati si janda kok kamu pakai istikharah. Nanti kalau kau istikharah, Allah kasih gambarannya di situ lebih ke Fitri, kamu tetap milih Mariyati, kamu su'ul adab sama Allah. Begitu. Dikasih pilihan sama Allah, tapi kamu malah milih si janda Mariyati. Ya, begitu. Ini namanya su'ul adab. Pernah itu terjadi. Datang ke Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwah, rahimahullah rahmatul abrar. Ketika itu dia nanya sama beliau, sama Habib Mundir, Habib, saya ada pilihan begini. Katanya begini, tapi kau cinta yang mana? Sama si A. Tapi saya juga cinta sama B. Tapi saya maunya sama A. Saya cinta. Saya yang B cuma sayang aja, yang A cinta. Kan begitu. Saya maunya sama A. Kalau kamu sudah yakin sama A, bismillah, katanya Habib Mundir. Tapi dia tetap istikharah dan Allah milihkan yang B. Tapi dia tetap nikah sama si A. Apa yang terjadi?
Dibawalah anaknya, lahir itu anaknya ternyata harus cuci darah setiap minggu. Per setiap minggu anaknya harus cuci darah. Kenapa? Allah sudah pilihkan, tapi kamu malah milih pilihan kamu, bukan pilihan Allah. Itu namanya su'ul Lah kalau kamu yakin nggak usah istikharah. Istikharah itu buat yang bingung. Begitu. Saya rapi apa ora ya? Enakan rapi apa ora ya? Rapi ora ojo rapi sing ora kan gitu. Nah, kalau kamu misalnya ada kebingungan, kebimbangan antara dua pilihan mau yang mana, maka nih lakukan ini. Ini keunikan yang luar biasa, tapi ini dikatakan mujarrabah sahihah. Ya, manjur dan sahih. Betul-betul terbukti itu loh, sahih dalam istilah amalan yang amalan-amalan sahihah itu dianggap terbukti itu. Fatawadda waqra'il Fatihah li ruhi Sayyidina Jirjis. Maka kamu ambil wudu dan baca Fatihah, kirim Fatihah kepada ruh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis alaihi salam. Wa shalli ala nabiyina Muhammadin SAW. Kemudian kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Summa istakbalil qiblah bi khuduri qalbin. Dan kemudian kamu menghadap kiblat dengan kehadiran hati, ya, khusyuk maksudnya. Wa shalli raka'atain, dan kamu salat 2 rakaat, taqra'u fihimal Fatihah wa ayatul kursi. Di setiap rakaatnya kamu baca Fatihah dan ayat kursi. Jadi 2 rakaat istikharah, tapi kamu baca sebelumnya kamu Fatihah ke Nabi Jirjis dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW mungkin 3 kali, salawat apa aja. Baru setelah itu sholat 2 rakaat istikharah. Rakaat pertama baca Fatihah dan ayat kursi, rakaat kedua baca Fatihah dan ayat kursi. Lalu bagaimana? Lihat keajaibannya. Fa in kana khairan. Kalau itu pilihannya baik, satu hal itu yang baik, surifat ila jihati yaminika munharifan minal kiblati inhirafan zahiran, maka otomatis secara dengan sendirinya wajahmu Allah arahkan ke kanan dengan arahan yang betul-betul nyata. Wa in kana syarran, kalau itu pilihan buruk, surifat anil kiblah, maka kamu dialingkan dari kiblat ila jihati shimalik, ke arah kirimu. Wallahu a'lam. Ajib. Jadi setelah entah itu dalam sholat, apa itu setelah salam, wallahu a'lam. Ya, kemungkinan besar ini setelah sholat, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepala kamu kembali lagi dengan khusyuk, tenang, maka nanti Allah akan arahkan wajah kamu ke kanan atau ke kiri dengan sendirinya, dengan inkhirafan zahiran, pengalihan yang betul-betul nyata. Wasilahnya, tawasulnya Nabi Jirjis. Tahu Nabi Jirjis nggak? Oi, pernah dengar Nabi Jirjis? Nggak pernah dengar? Ya Allah. Nabi Jirjis itu tahun 2014 kemarin itu makamnya dibom sama ISIS di Mosul, Irak. Mosul di Irak. Nabi Jirjis itu Nabi Bani Israel, ya, Palestina. Tapi makamnya di Irak, di Mosul. Tahun 2014 itu saya masukkan ke catatan buku apa namanya itu, tapi belum dicetak. Mirip dengan rekam jejak radikalisme Salafi Wahabi. Jejak-jejak radikalisme sejak zaman dulu sampai saat ini. Termasuk di situ saya tampilkan masjidnya Nabi Jirjis yang dihancurkan foto-fotonya tahun 2014. Nabi Jirjis itu seorang nabi, ya, pada saat
Bani Israel, ada seorang raja zalim luar biasa, penyembah berhala. Kayak patung-patungnya itu ditaruh di istananya, dihiasi dengan intan, mutiara, berlian dan lain sebagainya. Dan orang-orang rakyatnya di sini suruh menyembah berhala tersebut, berhala-berhala itu. Sampailah Allah utus seorang nabi bernama Nabi Jirjis. Ya, Nabi Jirjis. Ada yang menyebut Nabi Jirjis. Nabi Jirjis ini berdakwah untuk mengajak raja itu dan seluruh rakyatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dihiraukan. Terus tidak putus asa berdakwah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Pokok setiap umat yang durhaka pasti jika Allah utus nabi. Makanya nabi itu banyaknya 124.000. Yang wajib kita ketahui 25 panutan nabi dan rasul. Kalau nabi di sini luar biasa. Kenapa kita bertawasul dalam istikharah kepada Nabi Jirjis? Nah, ini kronologisnya. Pada saat itu dalam riwayat yang lain itu Nabi Jirjis disembelih. Bukan cuma disembelih ya, kan ada kuali besar itu, dicampur racun, dicampur itu, kemudian digoreng, digodok, terus diangkat, kemudian dikuliti sampai sisa tulang-tulang ya. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain. Tapi dalam hadis Nabi Jirjis itu terus berdakwah, tapi tidak diterima dakwanya oleh raja yang zalim dan umatnya saat itu, sampai Allah kirim bala, yaitu masa paceklik selama bertahun-tahun nggak turun hujan. Selama beberapa tahun tidak turun hujan, kering kerontang, tanamannya mati, air kering, sumur kering, banyak yang mati kelaparan. Rakyat rajanya yang zalim itu, laporanlah para menteri ini kepada raja yang zalim. Ya, para menterinya laporan ini, kalau begini terus keadaan rakyat kita, kondisi kita ini, kerajaan Tuhan ini bisa hancur ini. Kerajaan raja ini, Anda ini bisa hancur. Kalau begitu apa solusinya? Tidak ada lain. Kita datang ke Nabi Jirjis yang sering mendakwai kita. Kalau dia ajakannya benar, maka dia akan minta kepada Tuhannya untuk turunkan hujan, dan akan turun hujan kalau memang ajakannya benar. Tapi kalau enggak benar, kita bunuh saja wahai raja. Akhirnya subhanallah datang ke pada Nabi Jirjis, bikin surat Nabi Jirjis di masjid lagi baca Zabur, lagi baca kitab Zabur, kemudian lagi berzikir, diteriakin sama raja yang zalim tersebut. Hei Nabi Allah, hei Jirjis, dia tahu itu Nabi Allah. Bilang sama Tuhanmu, jika memang ajakanmu benar, Tuhanmu benar, kami minta turunkan hujan. Kalau dia nggak akan turunkan hujan, aku akan merangi Tuhanmu itu. Akhirnya Nabi Jirjis ini kebingungan, merangi Tuhan. Tidak lama turunlah malaikat Jibril. Wahai Jirjis, tidak usah bingung kamu. Coba tanyakan kepada raja yang zalim itu, maksudnya bagaimana memerangi Tuhanmu. Akhirnya ditanya, hei raja, maksudnya apa memerangi Tuhanmu? Allah. Kalau aku memerangi Tuhanmu Allah itu, aku nggak akan bisa, kami nggak akan bisa, kami lemah, Tuhanmu kuat. Anna rabbaka gawi wa nahnu dhaif. Terus bagaimana memerangi Tuhanku?
Aku akan memerangi orang-orang yang menjadi para kekasih Tuhanmu itu. Aku akan perangi para kekasihnya Tuhanmu. Dengan demikian Tuhanmu akan tersakiti dan terganggu. Kan ada hadis, man adali waliyan faqad adzantuhu li bil harb. Barang siapa yang mengganggu kekasihku, waliku, maka aku akan umumkan untuk perang kepadaku gitu. Akhirnya malaikat Jibril turun lagi, katakan kepadanya, tidak usah perangi kekasihku, aku akan turunkan hujan. Gak lama besoknya langsung turun hujan selama 3 hari berturut-turut sampai tanaman tumbuh, air semua sumur penuh dengan air kembali, dan makmur kembali rakyatnya, rajanya. Tidak berapa lama, berapa bulan kemudian raja zalim itu datang kembali. Setelah datang kembali kepada raja Nabi Jirjis, ya Nabi Allah Jirjis, aku datang lagi kepada engkau dengan satu permintaan, dengan satu hajat lagi. Apa yang kau inginkan lagi? Apa yang kau minta lagi, wahai raja yang zalim? Jangan kau ikutkan aku dengan kesibukan duniawimu, hartamu. Tidak, wahai Nabi Allah, aku telah membuktikan, benar-benar membuktikan kebenaran ajaran, dan saksikanlah bahwa aku tunduk dan pasrah dan masuk Islam kepada ajaranmu. Itu. Akhirnya raja yang zalim itu dan para umatnya masuk Islam. Inilah sejarah Nabi Jirjis, ya, alaihi salam. Sebab itu kalau kita bertawasul dengan Nabi Jirjis dalam satu hajat, itu nanti akan ada penjelasan yang terang, dan insya Allah hajatnya terkabul. Itu. Dan ini sering, ya, waktu mondok itu sering para santri itu sering beristikharah dengan wasilah Nabi Jirjis. Masih ingat dulu, itu tahun 98 padahal itu. Ya, di sini ternyata ada dasarnya. Di kitab ini ternyata ada dasarnya. Masya Allah. Ya, sholat istikharah kan sunnah hukumnya. Sholat istikharah itu kan 2 rakaat. Sholat sunnatul istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian kamu kan berdoa setelah sholat. Allahumma inni astakhiruka fi syai'in wa aqtaduka bi qudratik. Allahumma is'aluka bi istikharatik wa aqdiru bi qudratik wa anta ta'lam ma la a'lam wa anta 'allamul ghuyub fa in kunta ta'lam anna fi hadzal amri khairan. Doanya begini, doa istikharah itu. Ya Allah, aku ini beristikharah dengan pilihanmu, dan aku memilih dengan pilihanmu. Aku tidak mengetahui apapun terhadap sesuatu, dan engkau maha mengetahui. Jika dalam urusan ini engkau mengetahui ada kebaikan dalam agamaku, fi dini wa ma'isyati wa aqibatu amri, dan dalam kehidupanku, dalam akhir hidupku, maka mudahkan aku. Fayasirli, maka mudahkan aku untuk pilihan itu. Ya, wa barik li fi, dan berkahi pilihanku itu. Wa in kunta ta'lam anna fi hadzal amri syarran, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa dalam urusan ini buruk, fasrifhu anni fasrifhu li wasrifhu anni. Jika engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk, maka jauhkan aku dari perkara itu, dan jauhkan perkara itu dari aku. Ya, itu doa istikharah yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang sunnah dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi banyak istikharah cara-cara para ulama yang secara tajribat, secara mujarrabat, secara pengalaman-pengalaman spiritual mereka yang betul-betul terbukti. Jadi intinya bertawasul dengan Nabi Jirjis, kemudian sholawat kepada Rasul SAW,
Kemudian kamu sholat 2 rakaat, rakaat pertama baca Fatihah dan ayat kursi, rakaat kedua baca Fatihah dan ayat kursi. Ya, maka di situ nanti kalau perkara itu baik, Allah akan arahkan wajahmu ke kanan dengan inhirafan zahira, pengalihan yang betul-betul nyata, seolah-olah itu ada yang mengalihkan wajah kamu. Kalau itu buruk, diarahkan ke kiri dengan sendirinya. Kamu jangan kaget dan jangan takut. Itu atau lagi ke kanan. Jangan. Kenapa demikian? Mungkin itu Allah utus malaikat ya yang mengarahkan kamu. Ya, tapi jangan dibuat wah saya mau uji coba dulu. Apa benar? Jangan begitu niatnya. Kalau kamu ada pilihan, lakukan. Kalau nggak ada ya jangan. Istikharah dulu secara sunnah Nabi, kemudian boleh kamu lakukan istikharah secara tadi itu. Paham ya? Nah, ini satu faedah yang agung, yang luar biasa, yang perlu juga kita amalkan ya. Wallahu a'lam bishawab wa qabilna hadhil ijazah.